Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluhu. Segala kebaikan menjadi sempurna. Dan bersalawat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sosok teladan yang pantut kita untuk mengikutinya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memerintahkan kita untuk mengikuti sosok yang paling terbaik di muka bumi ini, menunjukkan sebuah kewajiban secara mutlak bagi seseorang kaum muslimin di dalam berubudiyah, taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa saja yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dibawakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dicontohkan, maka wajib bagi kita untuk meneladaninya, mengambilnya. Diperintahkan Rasul, dicontohkan oleh Rasul, atau diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang muslim harus wajib untuk mengambilnya hal tersebut. Demikian juga wa manahakum anhu fantahu. Wahai hambaku, wahai sahabatku atau umatku, apa saja yang dilarang oleh Rasul, diingkari oleh Rasul, baik diucapkan oleh Rasul SAW maupun dicontohkan oleh Rasul SAW, maka wajib bagi kita untuk mencempakkannya, wajib bagi kita untuk menjauhinya. Demikian pula dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah." Siapa yang taat mengikuti Rasulnya, hakikatnya dia telah taat kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian dalam ayat lain mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Seorang itu, Bapak Ibu sekalian, ketika dia mengatakan saya cinta kepada dirimu, maka harus ada buktinya. Kita sebagai hamba Allah, sebagai pengikut Rasulnya, jika benar kita memang setia untuk mengikutinya, buktinya mana? Apa asar kita, peninggalan kita, atau apa yang kita tinggalkan, yang kita perbuat untuk Islam ini? Itu pertanyaan satu yang harus ada dalam diri kita. Seorang dia mengikuti Rasulnya, buktinya apa? Maka dikatakan oleh Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulnya. Karena hakikatnya taat kepada Rasul, cinta kepada Rasul, sudah cinta kepada Allah. Taat kepada Rasul, maka sudah otomatis taat kepada Allah. Karena apa yang diucapkan oleh Rasul, apa yang dilakukan oleh Rasul, yang diperbuat oleh Rasul, tidak lain kecuali hanyalah wahyu dari Allah. Itu garis yang perlu dibuat garis besar itu. Jadi Rasulullah SAW melakukan sesuatu, memutuskan hukum, itu bukan karena hawa nafsu beliau, tetapi melalui wahyu. Allah yang perintahkan demikian. Hingga syariat puasa ini pun juga kita tahu dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasulnya. Puasa yang baik kayak gimana, sholat yang baik kayak gimana, tarawih yang baik seperti apa, tahu kita dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Demikian Allah menggambarkan kepada kita konsekuensinya apa ketika kita mengikuti Rasulnya. Yuhibbukumullah. Kita Bapak Ibu sekalian ingin dicintai oleh Allah, maka sejalannya, satu-satunya jalan agar kita dicintai oleh Allah, ikuti Rasulnya. Itu poin yang pertama kalau kita mengikuti Rasulnya
sosok manusia yang paling terbaik di seluruh alam ini. Gak boleh ragu. Mau beragama dengan benar, sosok yang patut kita contoh Rasul. Mau bernegara dengan benar, maka contoh yang terbaik adalah Rasul. Mau menjadi kepala rumah tangga, mau menjadi istri yang salehah, atau pemimpin yang baik, bijaksana dan adil, maka sosok teladan yang patut dicontoh adalah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita mendapatkan kecintaan oleh Allah. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Tidak hanya dicintai oleh Allah dengan kita mengikuti Rasulnya, wa yaghfir lakum dzunubakum. Otomatis Pak, kita ini kan banyak penumpur dosa. Setiap manusia itu pasti berdosa. Saya dan kita semuanya pasti berdosa. Maka secara garis besar dijelaskan oleh para ulama ketika menafsirkan ayat ini, Allah akan ampuni dosa kita. Luar biasa. Dosa di sini adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar seperti berzina, mencuri, korupsi, membunuh, adu domba dan seterusnya dari dosa-dosa besar, ini nggak bisa diampuni kecuali dia bertaubat, menyesal dia, berjanji dia kepada Allah tidak mengulanginya lagi, berazam, bertekad untuk menjauhi sejauh-jauhnya, kemudian dibarengi dia dengan amal saleh. Jadi kalau ingin diampuni dosanya oleh Allah, dicintai oleh Allah, ikuti petunjuk Rasulnya. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang sangat-sangat Maha Pengampun. Bapak-Ibu sekalian, itu 3 ayat. Di awal kita mukadimahi pertemuan yang penuh keberkahan ini di hari yang penuh maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Nabi SAW juga pernah mengabarkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Amalan apa saja yang dilakukan oleh seorang hamba dalam agamanya, ketika tidak berlandasan dengan yang benar, maka amalan itu tidak dianggap. Amalan itu tidak dianggap, tidak bernilai apa-apa. Amalan agama, ibadah dalam agama kita yang tidak punya pondasi dasar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak dikerjakan oleh Rasul, tidak disetujui oleh Rasul, tidak dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut tidak dianggap. Bahkan dalam riwayat lain, faqad usahu, dia telah durhaka kepada Rasul, dia telah bermaksiat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis lain dikatakan, kullu ummati yadkhulu jannah illa man aba. Setiap umatku dijamin oleh Rasul pasti masuk surga. Masya Allah, bergembira, sangat bergembira hamba Allah yang mendengarkan sabda Rasul yang sallallahu alaihi wasallam sampaikan ini. Hadis yang sangat sahih. Setiap umatku pasti dia masuk surga. Tapi ada di antara mereka dikatakan oleh sahabat, qalu ya Rasulullah man ya'ba? Illa man aba, kata Nabi SAW. Orang ada di antara mereka yang tidak mau masuk surga, enggan masuk surga. Para sahabat bertanya, siapa yang enggan itu ya Rasul? Qalu man ata'ani dakhala jannata wa man asani faqad aba. Orang yang taat kepada saya, yang mengikuti petunjuk saya, yang mau beramal sebagaimana saya beramal, yang mau beribadah sebagaimana saya beribadah, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Subhanallah, jaminan dari Rasul, Pak. Ya, maka pastikan dalam diri kita amalan yang kita lakukan sekarang ini itu sudah dicontohkan Rasul atau tidak. Ketika kita mencintai, mengikuti, mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam ibadah, ini dalam ibadah, dalam perkara dunia enggak. Dalam masalah ibadah, maka dijamin oleh Allah masuk ke dalam surganya. Atau kita mengikuti orang yang paling terbaik, mengikuti orang yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga. Kalau demikian keadaannya, maka tidak ada penghalang bagi kita untuk tidak mengikuti beliau, Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Wa man asani, siapa yang durhaka, yang bermaksiat kepada saya, dia itulah yang tidak mau masuk surga. Rasul berbuat begini, dibantahnya Rasul, enggak ya Rasul. Rasul perintahkan dia sholat subuh 2 rakaat. Kata dia, enggak, saya bisa 10 rakaat. Ya kan? Saya kan kuat. 2 rakaat enteng, ringan. Rasul perintahkan, Rasul praktekkan sholat subuh 2 rakaat. Dia nentang Rasul. Saya lebih hebat lagi dari ibadahnya Rasul. Saya sholat subuh 2 rakaat. Kalau ditanya, kenapa engkau lakukan sholat subuh 10 rakaat? Loh, kan nggak ada dalil yang melarangnya. Iya benar Pak. Kalau kita bertanya dalam masalah ibadah, nggak ada dalil yang melarangnya, maka sampai hari kiamat tidak akan pernah bertemu. Tapi kalau dalam masalah ibadah, yang ditanya bukan larangannya, tapi ditanya, adakah dalil yang memerintahkannya? Adakah dalil yang mensyariatkannya? Begitu dalam masalah agama. Kalau masalah urusan dunia, Nabi SAW sudah mengatakan, antum a'lam bi umuri dunyakum. Kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian. Itu kata kuncinya itu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam masalah urusan dunia. Bangunan menjulang tinggi, cak mana biar dia kokoh, lampu banyak warna-warninya, cak mana dia bisa jadi indah. Itu urusan dunia. Speaker bisa terus dengar di mana-mana tanpa kabel misalnya. Itu urusan dunia. Dan segala macam dari urusan dunia kalian lebih paham. Tapi kalau urusan agama, kita harus sami'na, harus ata'na, kita harus dengar kata, harus taati. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan sebuah riwayat lain juga mengatakan ingin menandingi Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam masalah puasa. Ya, oh Rasul puasanya begini, ibadahnya begini. Ada juga mengatakan, oh saya ini tidak akan menikahi wanita. Ya, saya ini tidak akan tidur, saya harus ya bangun malam terus sepanjang hari. Mendengar hal ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antum taqulu kada wa kada, engkau yang mengatakan begini dan begitu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallah, demi Allah, saya adalah manusia yang paling bertakwa kepada Allah. Saya adalah manusia yang paling tahu tentang Allah ketimbang engkau, tapi saya tetap menikahi wanita, tapi saya tetap ya tidur malam, tapi saya tetap berbuka puasa. Allahu akbar. Jadi kalau masalah dunia yang ditanyakan itu bukan dalil yang mana dalil yang melarang, tidak, tapi ditanya ada dalil yang memerintahkan atau tidak. Ya, tapi kalau urusan dunia ya baru tidak ada dalil yang melarangkannya. Contoh kita makan tempe. Makan tempe baru kita tanyakan, tempe itu perkara dunia. Baru kita tanyakan, ini halal atau tidak? Nggak ada dalam Al-Quran, nggak ada dalam hadis Rasulullah SAW larangan makan tempe. Maka bebas saja seseorang selama dia tidak membahayakan manusia, memudaratkan manusia memakannya, maka tidak masalah. Boleh-boleh saja seseorang untuk memakannya. Nah, jadi poin pentingnya Bapak Ibu sekalian, dalam perkara ibadah, sosok teladan yang patut kita contoh ada Rasulnya. Tapi dalam urusan dunia, maka yang kita ambil dalam masalah ini adalah lihat maslahat dan mudaratnya. Semakin besar maslahat untuk kita, maka semakin besar ya kemanfaatan yang untuk kita dapatkan sebagai penunjang, sebagai khusyuk kita dalam ibadah kepada Allah Rabbul Alamin. Siang kali ini, setiap Kamis insyaallah taala kita akan mempelajari sosok teladan yang sangat mulia. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam, kekasihnya Allah di dalam bulan Ramadan. Kita bagi dengan 4 poin. Kita bagi dengan 4 poin. Poin yang pertama adalah ahwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla qudumi Ramadan. Kita akan mempelajari keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum datangnya bulan Ramadan. Kemudian subbab yang kedua adalah keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a rabbih fi Ramadan,
bersama Tuhannya di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga adalah ahwalun Nabi SAW ma'a zaujatihi fi Ramadan. Kita akan mempelajari juga, mengkaji juga sedikit tentang Nabi SAW bersama istrinya di bulan Ramadan. Dan poin yang keempat adalah kita akan mempelajari ya Nabi SAW bersama umatnya di bulan Ramadan. Ahibati fillah, Bapak Ibu sekalian, jemaah yang dirahmati Allah Jalla Jalaluh. Yang poin pertama, pembahasan yang pertama adalah keadaan Nabi SAW sebelum datangnya bulan Ramadan. Yang pertama, kami ringkaskan adalah iksaruhu sallallahu alaihi wasallam min siyami fi Sya'ban. Meskipun sudah berlalu bulan Sya'ban, ya, maka untuk sebagai al-ibrah, al-ibarah, al-ibrah atau min fadail, untuk mencari keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum datang bulan Ramadan, ini di bulan Sya'ban, beliau sangat banyak sekali melaksanakan puasa di bulannya, di bulan Sya'ban tersebut. Dalilnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dijelaskan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ini kekasih beliau, orang yang tercinta beliau, istri beliau. Dikatakan oleh beliau, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yasum hatta naqul la yuftir wa yuftir hatta naqul la yasum. Fama ra'aitu Rasulullah sallam istakmala siyama syahri illa Ramadan wa ma ra'aituhu aqsara siyaman minhu fi Sya'ban. Kata ibunda Ummu Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau berpuasa sampai-sampai kami mengatakan kepada beliau tidak pernah berbuka. Demikian pula beliau berbuka sampai-sampai kami katakan tidak pernah berpuasa. Dan saya tidaklah pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Wa ma ra'aitu, dan aku tidak pernah melihat lebih banyak Nabi SAW berpuasa di bulan Sya'ban. Artinya Bapak Ibu sekalian, kalau di bulan Ramadan Nabi itu full puasanya, tidak pernah bolong. Dan di bulan Sya'ban, ya, Nabi SAW mayoritas, kebanyakan beliau berpuasa. Namanya kebanyakan pasti ada bolongnya, seterusnya. Ya. Dan inilah potret Nabi SAW dalam bulan Sya'ban. Ya. Dan ini menunjukkan Nabi SAW melatih diri beliau sebelum datangnya bulan Ramadan. Para ulama mengatakan, langsung saya terjemahkan saja, bulan Sya'ban itu kalau bisa diibaratkan dengan sholat, ya, puasa di bulan Sya'ban itu seperti ya rawatib, ya, seperti sholat sunnah rawatib. Ya, kalau kita sholat rawatib, sunnah rawatibnya sebelum dan sesudah, ya, sebelum dan sesudah. Nah, Sya'ban, ya, dibandingkan dengan Ramadan, ya, dari bulan Ramadan, itu puasa bulan Sya'ban itu adalah puasa sunnah rawatibnya Ramadan. Ini sebelum Ramadan. Adapun setelah Ramadan, itu salat atau sunnah rawatibnya adalah puasa 6 Syawal. Ya, puasa 6 bahasa kitanya. Ya, jadi puasa 6. Jadi masyaallah muslimin, masyaallah ya Bapak Ibu sekalian, umat Nabi Muhammad SAW ini umurnya enggak lama. Umurnya tidak lama. 60 tahun saja. Kalaupun ada lebih 70 tahun, kalau ada lebihnya 70 tahun itu atau 60 tahun ke atas, itu pun jarang, alias sedikit. Iya, jarang sekali melewati situ. Tapi Masya Allah, Allah memilih umat Nabi SAW, mengkhususkan umat Nabi SAW di atas umat-umat yang lainnya. Bentuk kemahakuasaan Allah, keadilan Allah. Allah pilih bulan-bulan tertentu untuk menyamai amalan-amalan
umat-umat terdahulu, atau Allah pilih malam-malam tertentu untuk menyamai amalan-amalan umat terdahulu. Nabi Adam SAW berapa umurnya? 1000 tahun. 1000 tahun. Nabi Nuh kalau berdakwah 950 tahun, hanya beberapa orang saja yang ikut beliau. Dan nabi-nabi yang lainnya ratusan tahun hidup beliau. Tentu secara matematika kita, tentu jauh sangat banyak sekali umat-umat terdahulu melaksanakan amal soleh. Umat Nabi kita SAW tidak seperti itu, hanya 60 saja. Tapi Allah pilih 1 bulan, Allah pilih beberapa hari, Allah pilih dari sekian banyaknya malam, 1 malam saja. Kalau dari 12 bulan, Allah pilih bulan Ramadan untuk dilipat gandakan amalan. Kemudian di sekian banyaknya hari, Allah pilih 6 hari di bulan Syawal, sehingga siapa yang melakukan amal soleh di situ, lebih khususnya kita berpuasa, Allah ibaratkan mereka itu berpuasa sepanjang tahun. Allahu Akbar. Luar biasa. Dari hadis yang sahih sangat banyak. Kalau kita kalikan begini, innal hasana, sesungguhnya 1 kebaikan bi asyri amsalihha, dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan, ya kan? 1 amalan. Sekarang kita hari pertama, 1 kali 10, berarti hari ini kalau sempurna puasa kita mendapatkan 10 kebaikan. Bulan Ramadan 30, taruhlah 30 kali 10, 360 hari. Siapa yang sempurna itu, maka dia berpuasa sebanyak 360 hari. Subhanallah. Dalam 1 tahun berapa hari? 360 sekian hari. 66 dari 5 sekian. Di mana ngambilnya? Dapatnya di bulan Syawal, 6 hari di bulan Syawal. 6 kali 10, 60 menjadi 360 hari. Masya Allah, luar biasa. Jadi kita sepanjang tahun berpuasa kepada Allah Rabbul Alamin. Maka kesempatan kita jaga puasa kita dari yang batalkannya. Mata kita dijaga, hati kita dijaga, lisan kita dijaga, iya, pendengaran kita dijaga dari hal-hal yang haram. Mulut kita tidak berkata yang jorok, mata kita jangan melihat yang bukan hak kita dilihat. Istri orang itu bukan hak kita untuk dilihat. Auratnya istri orang itu bukan hak kita untuk dilihat. Iya. Telinga kita ini gunakan untuk hal-hal yang baik-baik saja. Kita gunakan untuk mendengarkan Al-Quran, kita gunakan untuk mendengarkan majelis-majelisnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita dengarkan ya perkataan-perkataan yang jorok, atau kita melihat ya ada lantunan-lantunan yang kita membuat lalai di dalamnya. Tinggalkan, agar menjadi ibadah puasa kita menjadi yang bernilai di sisi Allah Rabbul Alamin. Itu sekian bulan, dipilih 1 bulan yang paling terbaik. Itu hari-hari yang banyak, dipilih 6 hari yang terbaik. Dari sekian banyaknya malam, Allah pilih 1 malam saja. Malam apa? Malam Lailatul Qadar. Allahu Akbar. Jadi orang yang melakukan dalam beribadah di malam Lailatul Qadar itu khairu min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik, lebih baik daripada 1000 bulan. Kita beramal pada malam tersebut lebih baik dari 1000 bulan. Bukan 1000 bulan. Kalau 1000 bulan berapa? Berapa tahun itu? 1000 bulan itu 83 tahun, 33 sekian. Kali dihitungkan matematikanya. Jadi 1 malam itu dari sekian banyak bulan, Allah jadikan malam tersebut amalan yang paling terbaik. Luar biasa. Sehingga bisa menyamai amalan-amalan umat terdahulu dari sekian banyaknya umur mereka. Makanya syarat kami kepada Bapak Ibu sekalian, di malam Lailatul Qadar itu 10 akhir di bulan Ramadan, itu kita
benar-benar kencangkan ikat pinggang kita. Artinya kita jauh istri kita dulu. Kita i'tikaf, membaca Al-Quran di masjid, dan seterusnya dari amal-amal soleh. Terkadang masyarakat muslimin yang Bapak sekalian, justru kita kebalikan. Di 10 terakhir Ramadan yang ramai di mana? Pasar, iya kan? Masjid kosong, nggak ada. Ramainya mall. Berarti tidak bisa kita ke mall berarti dong? Enggak juga. Maka untuk memaksimalkan demikian, bagaimana kita menjadi orang yang produktif di bulan tersebut, di malam tersebut, di hari tersebut, maka jauh-jauh hari kita sudah siapkan. Yang pengen mobil baru dari sekarang udah beli mobil baru. Dari kemarin aturannya. Ya, yang bikin rumah yang mau baru atau beli rumah dari kemarin. Yang pengen istri baru enggak ya. Kalau pengen istri baru kemarin juga ya. Enggak ya. Ini kalau ngomong istri baru bapak-bapak semangat ini. Kalau ibu-ibu, Ustaz ini ngomongnya aja gitu kan. Baik. Jadi pengen baju baru dari sekarang belinya. Belum gajian Ustaz. Ntar lagi gajian ya. Insyaallah. Masih ada sisa gajian, belilah dari sekarang. Beli baju baru, beli sandal baru. Ya, ibu-ibu pengen beli skincare baru dari sekarang, Bu. Minta sama suaminya. Mas, saya mau beli skincare, Mas. Dari ujung rambut sampai ujung kaki saya mau beli skincare kan, Mas. Biar saya makin kinclong di depanmu. Masya Allah. Ini mantap ini. Ya, jadi suami yang baik itu memang dia harus bahagiakan istrinya, kan begitu ya. Suami yang baik jangan menyakitinya. Ya, bagus sekalian. Rasul SAW di bulan Ramadan, nanti kan kita bahas ya. Ramadan Nabi SAW ketika di Ramadan bersama istrinya, itu menarik tuh pembahasannya ya. Semangat itu insyaallah. Ya, nah maksud kami gini aja. Jadi hal-hal yang ingin kita siapkan, maka dari sekarang siapkanlah dengan baik. Fokuskan 10 akhir nanti kita menjadi orang yang produktif dalam ibadah. Demikianlah Nabi SAW di bulan Ramadan. Nabi SAW di bulan Sya'ban tersebut sangat banyak melakukan puasa. Alasannya adalah atau amal soleh, karena amal pada bulan Sya'ban itu, amalan-amalan itu diangkat oleh Allah. Amalan-amalan itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat disebutkan, qultu ya Rasulullah lam araka tasum min syahrin min syuhuri ma tasumu Sya'ban. Qala zaka syahrun yaghfalu an-nasu anhu bainar Rajab wa Ramadan. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak pernah engkau melihat berpuasa dalam satu bulan dari bulan-bulan yang ada, kecuali di bulan Ramadan, bulan Sya'ban ini. Kata Nabi SAW, pada bulan Sya'ban ini banyak sekali manusia lalai. Ya, bulan Sya'ban itu banyak sekali manusia lalai. Antara bulan Rajab dan bulan Ramadan itu ada bulan Sya'ban, itu banyak manusia lalai. Ya, mereka tidak mempersiapkan bulan Ramadan dengan baik. Padahal wahwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Padahal bulan Sya'ban itu amalan-amalan itu diangkat kepada Allah Rabbul Alamin. Wa uhibbu ayyurfa amali wa ana sha'im. Dan saya suka, ingin ya, amalan saya diangkat kepada Allah dalam keadaan saya berpuasa. Hadisnya ini sahih ya, atau sebagian ulama mengasankan hadis ini luar biasa. Ini potret Nabi SAW sebelum Ramadan. Poin pertamanya adalah beliau banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Poin yang kedua, Nabi SAW adalah tabsyiru sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW mengabarkan berita gembira kepada para sahabatnya bikudumihi, dengan datangnya bulan Ramadan, atau bahasa kitanya adalah marhaban ya Ramadan. Ya, marhaban atau ucapan selamat begitu, ya, memberitahu kabar gembira kepada orang-orang sebentar lagi kita akan mendatangi bulan Ramadan. Bahkan kita berdoa 6 bulan sebelumnya, orang-orang soleh 6 bulan sebelumnya berdoa, Allah membaligh Ramadan, ya Allah sampaikan kita bulan Ramadan. Dan 6 berikutnya adalah ya Allah, ya,
terimalah doa amalan-amalan soleh kami. Dan Nabi SAW memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya tentang kedatangan bulan Ramadan. Dalam riwayat disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, iya, dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah SAW mengatakan, "Iza ja'a Ramadhanu futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Kata Nabi SAW, apabila Ramadan datang, maka pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Para ulama hadis menjelaskan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, itu diluaskan amalan soleh, diberikan selapang-lapangnya bagi seorang untuk memperbanyak amal soleh di dalamnya, dan dibelenggunya syaitan atau dirantainya syaitan-syaitan. Para ulama juga menjelaskan, ketika menjelaskan hadis ini, syaitan yang berdelenggu itu, yang dirantai itu adalah gembongnya, dedengkotnya. Siapa dedengkot syaitan? Iblis. Ya. Adapun syaitan itu tentaranya. Syaitan kroco-kroconya masih berkeliaran, sehingga kita tidak aneh kita melihat seseorang di bulan Ramadan siang harinya masih ngudut, atau di bulan Ramadan siang hari masih main kartu-kartu, apa namanya? Apa? Barusan kami dari Pendopo, sepanjang jalan, subhanallah, uangnya sudah tua loh, Pak. Jenggotnya udah putih, uban udah putih, aturannya banyak, mengingat akhirat, subhanallah. Tapi main kartu apa namanya? Tidak ngerti saya itu. Ya, terus nanti kalau kalah tuh telinganya dijepit begini, kan? Subhanallah. Ajib ini kan. Ini bulan Ramadan, ya kan? Iya. Kemudian ada lagi yang saya lihat, ada yang batu itu itu apa namanya itu? Domino ya. Ya, subhanallah, itu sepanjang jalan saya lihat begitu ya. Subhanallah, la ilaha illallah. Ini bulan Ramadan. Iya. Makanya tidak heran kita kalau kita melihat seperti itu, ya, itu ada syaitannya. Kroco-kroconya tetap berkeliaran. Kita tahu mana buktinya itu. Karena yang berbuat seperti itu adalah perbuatan syaitan. Perbuatan orang beriman, bukan orang soleh, tidak. Begitu. Orang soleh itu, orang beriman tuh ya kayak begitu di sini. Majelis ilmu, dengarkan kajian, baca Al-Quran, sholat, yang bekerja untuk nafkahnya lillahi ta'ala, menghidupkan anak dan istrinya, itu orang-orang beriman. Nongkrong di meja, mukul-mukul gitu, manfaatnya apa? Bukan mendapatkan manfaat, malah nambah dosa. Tidak tahu istrinya makan untuk siapkan buka cok mana kan, kalau mana gitu kan, ya. Anak istrinya butuh baju lebaran, udah mana masih nongkrong di situ. Syukur-syukur aja, bukan syukur-syukur ya. Tapi tidak tahu pakai cat, ada duit catnya dah. Ada duit pula catnya dah. Tidak ya? Gantung ya. Subhanallah. La ilaha illallah ya. Luar biasa. Ini kroco-kroconya syaitan itu tetap ada. Demikian pula di siang hari bulan Ramadan masih saja wong buka warung titik-titik. Nah, nanti kalau sebutkan merek jangan. Ya, pernah saya dapati itu kan, dia buka rumah makan, ya inisialnya P begitu kan, rumah makan P gitu kan. Ya, saya masuk di situ sama penjualnya. Pak, kenapa kok dibiarkan begini? Ya, itu ibu-ibu yang enggak puasa. Itu ibu-ibu semua itu, Pak. Yang makan semuanya laki-laki. Ya, enggak ada ibu-ibunya yang makan, subhanallah. Itu yang ibu-ibu ya. Jadi saya sapa, saya candain, "Assalamualaikum Bu." Marah, tapi enggak saya candain. Saya pengen candain begitu, "Assalamualaikum Bu." Pasti marah kalau orang laki-laki dikatakan ibu, ya gimana kan? Karena laki-laki itu enggak ada haid. Ya, enggak ada haid dia. Yang ada haid ya wanita, ada menstruasi, ada nifas, banyak uzurnya. Laki-laki enggak ada uzurnya. Kecuali kalau dia sudah tua, sakit yang sangat-sangat payah dia. Ini lain cerita, lain bahasan. Jadi Masya Allah, ini bulan Ramadan, ya, Nabi memberikan kabar gembira kepada sahabatnya akan kedatangannya, bahwasanya peluang amal soleh dibuka seluas-luasnya oleh
Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak menutup kemungkinan kroco-kroconya syaitan tetap menggoda manusia, membisikkan manusia agar dia semakin jauh dari jalan Allah Rabbul Alamin. Demikian pula dalam hadis lain semakna Ramadan, idza kana Ramadan sallallahu alaihi wasallam futihat abwabul rahman wa ghuliqat abwabul jannah jahannam wa sulsilat syayatin. Atau dalam riwayat lain, wa yunadi munadin kullu lailah ya baghil khair aqbil ya baghil syar aqsir walillahi atqa'u minan nar wa zalika kullu lailatin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai sahabatku, ini bulan Ramadan sebentar lagi datang nih. Maka orang-orang yang ingin mendapatkan kebaikan, sambutlah, bergembiralah kalian dengan kedatangan bulan Ramadan. Tapi lucu juga, saya kemarin baca status, datang lagi bulan Ramadan, tidak boleh lagi makan ini. Jangan ya, seorang muslim mengatakan demikian, jangan. Seorang muslim harus semangat, harus gembira dengan datang bulan Ramadan. Jangan risau, datang lagi kan. Coba mana ahli bahasa mana nih? Datang lagi bulan Ramadan nih, nggak makan lagi kita. Itu gimana makna ini itu? Tidak terima kedatangan bulan Ramadan atau gimana? Ya pahamnya begitu kan? Tidak terima, tidak suka dengan kedatangan bulan Ramadan. Karena datang bulan Ramadan dia nggak bisa makan. Orang muslim ngomong kayak gitu nggak layak. Orang mukmin, orang soleh, 6 bulan sebelumnya dia sudah berdoa ya. Ya Allah, sampaikan kami bulan Ramadan, sampaikan bulan kami Ramadan. 6 bulan setelahnya, ya Allah, terima amal soleh kami, terima amal soleh kami. Subhanallah. Nah, jadi orang-orang yang inginkan kebaikan, maka bergembiralah kalian menyambutnya, semangatlah kalian menyongsong bulan Ramadan. Makanya kita lihat bulan Ramadan ikhwan, ya, itu mereka sudah, orang-orang beriman tuh menyambut datang bulan Ramadan. Dibelilah daging 1 kilo, setengah kilo, cek itu kan. Ya, disiapkan menu bekanya cek ini. Ya, senang. Itulah ya. Dengan datang bulan Ramadan itu Masya Allah, orang-orang berpuasa itu lisa'im farhatani. Orang yang berpuasa itu ada kebahagiaan. Yang pertama adalah farhatun inda rabbih, inda liqa'i rabbih. Ketika berbuka, ya, ketika dia berjumpa dengan Rabbnya, dia berbahagia. Wa inda iftar, ya, ketika dia berbuka, dia berbahagia dengan menyambut berbuka. 15 menit sebelum berbuka semuanya sudah ngumpul duluan, iya kan? Ya, Masya Allah, itu tandanya orang beriman tuh gembira dengan datang bulan Ramadan. Nah, ini ajibnya luar biasa. Dan banyak sekali hadis-hadis yang kita sebutkan. Demikian pula Ramadan, bulan Ramadan ini ada di situ ada pintu as-saim, la yadkhul minhu ahadun ghairuhum, tidak akan pernah dimasuki oleh orang-orang selain dari orang-orang yang berpuasa. Disebut dengan babur rayyan, pintu rayyan. Iya. Kalau orang yang berpuasa sudah masuk di pintu puasa tersebut, maka ditutup pintu itu, tidak diizinkan selain darinya. Masya Allah. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, nanti masuk beri tolong diingatkan ya. Waktunya saya tidak diingatkan kalau sudah ya. Nah, poin yang ketiga, sebelum datang bulan Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang hukum-hukum seputar Ramadan. Iya. Mana dalilnya? Masya Allah. Kalau dalam masalah ini sangat banyak sekali dalilnya. Nabi SAW sangat komprehensif, sangat kompleks menjelaskan tentang hukum-hukum bulan Ramadan. Iya. Puasa itu apa? Pengertiannya, yang membatalkan apa, yang dimakruhkan apa saja, yang merusak puasa apa saja. Kemudian kita iktikaf itu apa saja, di mana kita iktikafnya, kapan masuknya, malam Lailatul Qadar itu kita ngapain saja, sholat tarawih itu berapa rakaat, caranya bagaimana. Itu semuanya sudah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, saking banyaknya dalil. Makanya kita baca kitab-kitab para ulama klasik itu, mereka pernah membuat kitab Siyam, ya, ulama Hanafi ada kitab Siyam, ulama Syafi'iyah ada juga babnya, ulama Malikiyah ada juga babnya. Jadi sangat banyak kumpulan-kumpulan dalil-dalil tentang puasa, akan perhatiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap para sahabatnya menjelaskan hukum-hukum seputar puasa di bulan Ramadan. Kapan dilakukan itu? Sebelum Ramadan.
Jadi ada kajian dulu, penjelasan dulu kepada sahabat-sahabat Nabi. Ketika ini kalian bulan Ramadan datang nih, maka saya butuh jelaskan. Ya, kita siapkan bekal-bekalnya. Ya, siapkan bekal-bekalnya. Caknya seorang kedokteran, sebelum dia mau bedah dulu, dia siapkan dulu bekal bedahnya. Apa yang disiapkannya? Ilmu paling pertama. Ya, ilmu. Nah, Ramadan demikian, kita harus siapkan bekal dulu, ilmu sebelum datangnya bulan Ramadan. Subhanallah. Nah, jadi para dai, para ulama, maka dia harus mengambil poin besar dalam hal ini. Semakin gencarnya untuk mereka mensyiarkan, mengajarkan ya kaum muslimin akan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan bulan Ramadan, karena kejahilan, lemahnya agama di tengah-tengah masyarakat kita itu sangat real, sangat nyata adanya. Masalah sederhana saja Bapak sekalian, makan yang tidak disengaja, minum yang tidak disengaja saja mereka kadang nggak ngerti, ini batal nggak puasa saya. Iya, bahkan berhubungan badan di siang hari di luar Ramadan saja mereka tidak mengerti dan seterusnya. Dan kemudian poin yang keempat, Nabi SAW sebelum datang bulan Ramadan, beliau tidaklah berpuasa sehari atau 2 hari sebelumnya, kecuali kalau sudah terbiasa. Iya. Dalam riwayat disebutkan dari sahabat Abu Hurairah, la taqaddamu Ramadana bi shaumin yaumin wala yaumain illa rajulun kana yasumu shauman falyasum. Tidak dibolehkan seorang mendahului Ramadan dengan cara 1 hari berpuasa atau 2 hari berpuasa, kecuali bagi mereka yang sudah terbiasa puasa. Ada syaratnya di situ. Jadi Bapak sekalian, kalau mau puasa silakan. Catatannya apa? Sehari sebelum Ramadan, 2 hari sebelum Ramadan, dia sudah terbiasa puasa Senin Kamis, puasa Nabi Daud, puasa sunnah mutlak, ya. Puasa sunnah mutlak namanya. Tidak ada nama puasanya, ini puasa sunnah mutlak. Saya ingin puasa saja. Bilillah ba'adallahu lahu jannah 70 kharifa atau kama qala ba'adallahu 'anil 70 kharifa atau kama qala Nabi sallallahu. Siapa yang berpuasa 1 hari di jalan Allah, bukan di jihadnya, meskipun ada ulama yang mengatakan jihad di situ, tapi makna yang teman adalah fi sabilillah tersebut adalah ala taatillah, dalam ibadah ketaatan kepada Allah. Karena orang jihad berpuasa lemah, enggak dibutuhkan berpuasa saat karena jihad. Yang dibutuhkan adalah energi yang kuat, strategi yang cemerlang. Kalau berpuasa strategi akan berpengaruh. Ya, ide-ide nggak keluar kalau lagi berpuasa begini. Iya. Tapi dengan fisabilillah tersebut adalah taat kepada Allah, maka Allah jauhkan wajahnya atau jauhkan orangnya dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Allahu Akbar. Luar biasa. Kita ke Madinah, Pak. Ke Madinah itu kalau naik touring pakai motor itu berapa hari? Yang Mas kemarin tuh yang tahu gak ya? Yang touring pakai motor pakai apa tuh? X-Max apa N-Max tuh? Atau Nema? Pakai Nema ya? Pakai Nema bukan? Nggak tahu ya? Kan dia touring dari mana itu ya? Sampai ke akhirnya setelah itu dia diganti lagi sama pabrik itu kan, pabrik merek itu. Nah, berapa bulan itu? Saya ingat saya 7 bulan. 7 bulan, Masya Allah, semangatnya luar biasa beliau. Nah itu, kita siap berpuasa 1 hari di jalan Allah dalam rangka ketaatan, dijauhkan kita dari neraka 70 tahun perjalanan. Jadi sangat jauh, artinya apa? Dia diharamkan oleh Allah disentuh dengan api neraka. Orang-orang yang berpuasa sunnah mutlak. Nah, kesimpulannya, siapa yang berpuasa sudah terbiasa puasa sebelumnya dan sudah 1 hari atau 2 hari sebelumnya, maka tidak masalah dia berpuasa pada hari itu. Nah, yang terakhir, ini berpuasa kita harus memastikan hilal. Ya, harus memastikan hilal. Jika mendung, maka genapkan Sya'ban menjadi 30 hari. Walhamdulillah kita berpuasa
ya bersama pemerintah. Pemerintah sudah melihat hilal dan jatuhlah puasa hari ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang berpuasa dengan hilal ini, ya, taran nasu hilala fa akhbartum Rasul sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu fasamahu wa amara nas bisiyamih. Ibnu Umar mengatakan, ya, ada satu orang melihat hilal, kemudian saya kabarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, saya melihat hilal. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau begitu perintahkan manusia untuk berpuasa. Dalam riwayat lain, dalam Sahih Ibnu Abbas juga dikatakan, jaa a'rabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni ra'aitu hilal. Orang Arab Badui datang kepada Nabi SAW, ya Rasul, saya sudah melihat hilal. Ini orang Arab Badui. Maka untuk memastikannya Arab Badui ini diterima persaksiannya atau tidak, kata Nabi mengatakan, atashhadu an la ilaha illallah? Qala na'am. Qala atashhadu anna Muhammad Rasulullah? Qala na'am. Kalau engkau benar-benar menyaksikannya, engkau percaya enggak Tuhan yang Maha Esa itu yang wajib kita sembah? Nah, kalau engkau benar-benar melihat hilal, engkau harus mensaksikan saya ini adalah utusannya Allah. Naam, engkau adalah utusannya Allah. Kalau demikian sudah. Dipanggillah Bilal. Ya Bilal, sini. Azin finnas, umumkan kepada manusia, falyasumu ghadan. Besok kita puasa. Istimbat hukum ini, pertama untuk menyaksikan hilal ada satu orang saksi. Untuk bulan Ramadan cukup satu orang saksi saja. Makanya kalau di Aceh sudah lihat, udah semuanya ikut. Berbeda dengan satu orang saksi yang adil. Kemudian yang kedua syaratnya dia harus Islam. Berbeda dengan Idul Fitri. Idul Fitri harus nunggu dulu, minimal 2 orang saksi. Maka di Indonesia di Aceh dan di mana? Aceh itu Merauke bukan? Sabang sampai Merauke. Sabang di mana? Lupa juga ini geografi ini. Sabang di Aceh ya? Iya, di Aceh, di Merauke. Nah, itu dipastikan kedua-duanya melihat hilal fitri atau tidak. Kalau tidak, maka satu yang melihat maka ditahan dulu. Nah, kata Nabi SAW, ya Bilal, sampaikan kepada manusia besok pagi kita puasa. Maka Bilal di sini para ulama mengatakan ini adalah kalau boleh dikonversikan ke Indonesia, ini disebut dengan Kemenak, ya, atau Kementerian Agama. Nah, Menteri Agama, ya Bu. Dan Rasulullah SAW adalah presidennya. Rasul adalah presidennya. Presiden memutuskan besok kita puasa, kemudian Bilal yang menugaskan untuk menyampaikannya. Wallahu taala a'lam bishawab. Demikian saja. Semoga Allah ampuni kita semuanya, Allah lapangkan urusan kita, Allah sembuhkan keluarga kita yang sakit, dan Allah berkahi semua amalan kita. Subhana rabbika izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.